Kelihatan semua semuanya? Kelihatan Pak? Jadi foto sedikit ya Pak? Kasih Pak Tato ya? Dari TPP ya? Oke, gampang. Oke, selamat malam ya. Kita mulai aja ya. Oke, materi kita hari ini adalah general information. Ya, tapi kita perdalam gitu ya. Jadi bahasanya satu adalah main idea. Main idea, aku saya tulis dulu ini ya, seperti biasa. What is main idea? Kemudian purpose. Ya. Kita mulai dengan main idea ya. Apa sih main idea? Gagasan utama ya. Main idea adalah apa yang mau disampaikan dalam teks oleh si penulis. Gitu ya. What is going to be tell in the text by the writer? Gitu ya. Itulah namanya main idea. Oke, how to find? Bagaimana menemukan main idea? Bagaimana menemukan main idea? Untuk menemukan main idea kita pakai apa tesnya? Kan jalan to reading techniques ya? Skimming ya? Ya. Kita skim the text. Kalau karena waktunya terbatas ya, kita caranya adalah skim the text dengan membaca kalimat pertama ya. Kalimat pertama dan kalimat terakhir. Dalam tiap-tiap paragraf. Gitu ya. Kemudian apa lagi? Perhatikan dengan apa? Kata yang diulang-ulang. Kata yang diulang-ulang atau frase ya. Nah ini yang diulang-ulang, gitu ya. Nah, yang diulang-ulang ini bisa juga apa? Bisa mempergunakan sinonim. Bisa ya? Diulang-ulang. Bisa pakai sinonim. Contohnya apa sih? Misalnya ya, misal. Advantage. Benefit. Oh, ini sama semua artinya. Advantage, benefit, perk. Sama semua. Benefits, perks ini sama semua. Advantages, benefits,
Ini artinya sama semua, sinonim. Ini contoh aja, sekedar contoh. Only an example. Gitu ya. Sinonim, artinya sama semua. Gitu ya. Advantages, benefits, perks. Nah, gitu ya. Kemudian dari ini ya, main idea-nya kan ini kan jelas sentence in this paragraph. Udah baca? Kemudian main idea dari setiap paragraf digabung. Ya, digabung. Ini satu, gitu ya, digabung. Jadi satu ya. Oke. Nah, kemudian tentuin tarik kesimpulan. Tarik kesimpulan. Apa yang terbaik atau yang terbaik lah, yang paling benar. Yang paling benar lah, boleh lah. Gitu. Ini caranya ya. Jadi main idea itu harus mencakup seluruh paragraf ya. Kan ini ada each paragraph digabung. It's combine. Nah, combine itu nanti kita digabungin, nggak boleh. Main idea itu cuma satu paragraf doang, nggak boleh ya. Atau hanya paragraf 2, nggak bisa. Termasuk dalam membuat judul. Membuat judul itu dari main idea, gitu ya. Nah ini main idea ya. Yang dibaca utamanya adalah the first and the last. Biasanya the last itu berupa apa sih? Yang the last itu biasanya penegasan atau contoh-contoh dalam sentence. Penegasan lah ya, penegasan. Repeated words. Ya, or phrases. Sebenarnya ini ada satu lagi ya. Ya, ini ada satu lagi. Sorry. Ini ada satu lagi. One to the repeated words or phrases. Satu ya. Oke. Satu. Duanya sini aja lah. Nih. And then two. Apa tuh yang keduanya? Yang disebut dengan transitional words. Transitional words. Kata-kata buat peralihan atau kata penghubung boleh juga. Nah ini transitional words. Nah gitu ya. Jadi ada dua. This one and this one. Ya. Transitional words itu dia bisa sebagai additional information. Ya, additional information, menambah informasi. Gitu. Bisa hanya sebagai apa namanya, memberikan contoh. Nih exemplifying. Kemudian bisa sebagai lawannya, contradicting, gitu ya. Bisa juga sebagai apa? Kesimpulan, concluding, menyimpulkan apa, membuat informasi sebaliknya gitu ya, atau memberikan contoh-contoh gitu. Nah ini. Nah itu additional information apa? Misal in addition, ini contohnya sekedar contoh ya. In addition, moreover apa? Lagi pula, moreover, meskipun lagi pula, nama moreover itu lagi pula. Nah itu nama lain juga ya. Kalau exemplify, contohnya apa? For instance, gitu ya. Ini contoh aja. For instance, contoh. Such as. Nah ini contoh. Gitu ya. Ini moreover. Maksudnya saya ketik itu maksudnya banyak gitu, kalau namanya sendiri nanti kalau pas nemu.
Kalau contradicting berlawan however, gitu ya. However, yet, nah, but juga, gitu. Jadi kalau setelah kata however, berarti dia itu udah ada jadi informasi yang sebaliknya. Nah, gitu ya. Berarti itu juga masuk main ideal, masuk dalam main ideal, gitu ya. Concluding, tahu lah concluding ya, kesimpulan ya, so concluding, in conclusion, conclude, gitu. Okay, and then purpose, tujuan. Number 2, purpose. Yes. Purpose. Kata lain dari purpose adalah aim ya, aim, gitu ya. Purpose itu adalah the reason why a text was written, gitu ya. The reason, purpose. The reason kenapa sebuah teks ditulis. Nah, ini alasannya, bertujuan by the writer, gitu. Nah, how to find the purpose atau how to determine? Bagaimana sih menentukan purpose? Oh ya, porsi. Ya. Okay. How to find purpose in a text? Okay. Berarti kita harus tahu dulu apa? Harus tahu dulu karena dia, benar nggak? Iya, ya. Oke, thank you. Oke. Kita ini berdasarkan main idea, gitu ya. Kemudian apa lagi nih? Kenali, recognize, kenali tipe teks. Tipe teks. Ini sangat membantu ya. Oke, yang paling utama sih mereka dia dulu. Mereka dia udah tahu ya. Recognize the type of the text. Ya, misal. Biji, contoh ya. Contoh aja. Misal ini adalah di konteks. Kalau di konteks berarti kan di konteks itu ada personal account, ada historical account. Nah, berarti wah ini teksnya di konteks nih, historical account. Berarti dia to tell history. Bisa seperti itu, ya. Menceritakan history, menceritakan sejarah. Nah, di konteks. Misalnya ini berarti ini to inform atau memberitahu tentang sejarah, the history. Nah, misal the history ya. Di konteks apa nih? Apa? Di konteks itu ada historical, ada personal, gitu kan? Historical. Kemudian misal lagi teks apa ya?
Misal ada teks namanya exposition text. Ini exposition text. Exposition text ya. Ini exposition text. Exposition text itu kan ada artikel, ada hortatory, ada argumentative. Gitu ya. Nah, berarti apa aja? Di sini tuh bisa to convince, bisa to convince ya, meyakinkan, bisa juga membujuk. Kalau hortatory itu membujuk atau mengajak. Ciri-cirinya apa sih kalau kalimat bisa tahunya hortatory? Ada kata should, misalnya, you should. Nah itu udah ada kata should itu berarti membujuk tuh kita seharusnya. Berarti to persuade atau to encourage, bisa mendorong, kan mengajak. Nah, gitu ya. Bisa to encourage, membujuk, bisa juga membujuk atau to encourage. Encourage itu artinya apa sih? Mendorong, menyemangati, gitu ya. Nah ini bisa persuade, encourage, gitu ya. Nah ini kalau hortatory. Kalau misalnya dia bentuknya ada pro dan kontra, to give arguments, gitu ya, atau to argue, oh gitu ya, to argue itu sama dengan to give arguments, gitu ya, to argue about apa, oh gitu, ini sudah contoh aja, gitu ya, kan banyak teks-teks itu ya, ada descriptive text, kalau descriptive text berarti to describe, ya, itu membantu, jadi wah ini tahu nih, ini teks recount. Ya, recount itu kalau mau dibedah lagi kan ada biography kan, ini ada personal ya, ada historical. Kalau mau dibedah ya, historical, ada personal recount di sini, personal recount, historical recount. Berarti ini ngomong sejarah. Kalau historical berarti ngomong sejarah ya. Maksudnya sejarah perang di Ponorogo, wah kan bisa. Tahunnya sebut tahun berapa tuh, 19 berapa gitu. Nah, historical recount, contoh aja itu. Oke. Dan tetap summary itu harus semua paragraf ya. Tidak boleh cuma paragraf, beberapa paragraf nggak boleh, harus mencakup semua paragraf. Main aja kan, main aja all paragraph. Saya tulis lagi lah sini, main aja all paragraphs. All paragraphs. Oh gitu. Banyak ya teks-teks ini ya, macam-macam. Oke. Ada pertanyaan? Enggak. Kira-kira ada pertanyaan dari sini? Sudah jelas. Di sini kita konsep cek konsep dulu ya. Cek konsep. Nanti dulu tapi latihan dulu kita. Purpose disebut juga aim ya, purpose itu aim. Disebut juga aim. Tujuan, aim. Intention bisa. Aim, intention, objective bisa. Tujuan. What is the objective of the text? Berarti what is the intention or what is the purpose of the text? Sama aja. Gitu ya. Intention. Ini sekarang analisanya ya, analisa.
Analysis. Identifying. Analyzing sama aja. Identifying common wrong answer choices. Nah, untuk mengetahui jawaban-jawaban yang salah dari ABCD itu, gitu ya. Ini. Oke. Dari ABCD ini disebut dengan apa? Disebut dengan istilahnya pitfalls. Pitfalls namanya ya. Common wrong answer choices itu disebutnya pitfalls. Bagaimana sih kita untuk mengetahui pitfalls? Satu, ada namanya too general, terlalu umum, gitu ya, terlalu umum. Jawabannya terlalu umum. Seperti apa sih yang too general? Too general itu begini. Jadi the answer, maksudnya pilihan jawaban ya, dipilih jawaban tersebut, jawabannya tidak lengkap dan masih menimbulkan pertanyaan. Kita masih, misalnya karena belum jelas, masih nggak lengkap. Misalnya ngomong tentang COVID aja atau flu gitu ya, penyakit. Habis itu ada soal solusinya, pencegahannya. Tapi di sini sebutnya tentang penyakit doang, flu. Nah, gitu doang. Ya, nah itu namanya too general, gitu ya. Too general. Harusnya di sini sebut juga, misalnya flu with its apa misalnya, which is prevention atau apa gitu. Dilantung teksnya. Nah, kalau gitu doang kan, flu doang. Nah itu berarti too general. Kemudian ada lagi namanya too specific. Terlalu spesifik. Kalau terlalu spesifik seperti apa? Nah ini dia. Masih cukup banyak kami jawab dengan jawaban too spesifik. Banyak. Too spesifik itu adalah jawaban yang dipilihan itu cuma mencakup paragraf tertentu. Gitu ya. Coba mencakup paragraf tertentu. Misalnya apa? Misalnya cuma paragraf 1, gitu ya. Gitu ya. Cuma paragraf 1. Padahal paragraf itu ada 3, misalnya. Atau ada 2 paragraf. Tapi jawabannya ada paragraf, misalnya ngambil cuma paragraf 1, bisa aja. Pilihan itu ada. Gitu ya, pilihan itu. Nah ini only paragraf 1. Nah itu salah. Salah ya. Gitu. Only paragraf 1. Jadi instead of all paragraph. Gitu. Itu namanya too specific. Kadang disebut juga too detailed. Okay. And then ada lagi namanya contradicting. Berlawanan, tahu lah ya kalau berlawanan. Contradicting. Ini ngomongnya, ini teks lagi ngomongin soal benefit. Semua paragraf itu ngomongin manfaat. Tapi di pilihan ada yang ngomongin apa namanya disadvantage atau drawback. Gitu ya. Masalahnya masalah yang merugikan, yang membahayakan. Padahal teks nggak dibahas. Nah itu berarti contradicting. Gitu ya, contradicting. Contradictory. Ini dalam teks. Aduh. Kemudian ada lagi namanya ini nggak nyambung.
irrelevant atau out of scope. Nah, di luar cakupan, nggak nyambung atau di luar cakupan, gitu ya. Ini berarti the answer, jawabannya ya. The answer ini ya. Atau nanti bawah dulu. Dalam teks. Gitu. Ini relevan. Nanti kalau di kuis tanya ya, mana yang misal, mana yang spesifik, udah tahu ya. Mana yang contradicting, mana yang relevan, udah tahu. Gitu ya. Ada lagi satu lagi distorted, kadang disebut distortion. Itu, gitu ya. Distorted or distortion. Kalau ini dia dibesar-besarin atau dilebih-lebihin. Exaggerated, besar-besarin, dilebih-lebihin. Exaggerated information. Contohnya gimana sih? Contohnya misalnya kata good dia dibilang cuma good tapi menjadi the best. Salah. Good tapi dibilang jawaban the best. Kan beda kan? Nah ini dibilang-bilang ini namanya distortion. Gitu ya? Ini distorsi. Oke. Seringnya sih dia cuma ngambil a certain paragraph, covers a certain paragraph. Satu paragraf doang, misalnya paragraf 2, paragraf 3. Ada pertanyaan? Kira-kira atau ada yang nggak jelas tulisannya bisa atau apa? Aman? Easy itu contoh. Ya, ini bahasa Latin. Bahasa Latin dia itu exempli gratia. Saya tulis sendiri aja. Iji itu exempli gratia. Gini ya, ini bahasa Latin. Exempli gratia. Tapi seringnya orang langsung disita iji gitu ya. Artinya contoh iji. Ada lagi IE, it as, misalnya, it as itu misalnya, oke. Oh gila. Latihan dulu ini ya. Saya kirim nih contoh. Kurmen R1. 12 kurmen R1.
ada saya kirim ya, mengidentifikasi gagasan utama. Contoh nih, saya kirim di grup. Gagasan utama ada di awal paragraf. Owning a pet can significantly enhance one's quality of life. Nah itu langsung gagasan utamanya itu, gitu ya. Kemudian gagasan utama yang di akhir paragraf. Therefore, oleh karena itu, therefore ada additional information, gitu ya. Therefore, nah itu transitional word. Pet ownership can essentially boost the quality of one's life. Nah, kalau yang ini gagasan utama ada di awal, ada di akhir, gitu ya. Oke. Nah ini kita pitfalls. Coba dilihat tuh, paragraf 1 sama paragraf 2 coba. Ini ngomongin apa? Kalau topik owning a pet ya, misalnya ini kan memelihara hewan piaraan ya. Kalau ngomongin main idea-nya apa? Main idea. Intinya apa sih ini gitu ya? Intinya apakah ada ngomongin hal yang merugikan dalam apa? Dalam memelihara hewan piaraan? Apakah hanya ataukah semuanya ini manfaat-manfaatnya aja yang dibahas? Coba. Keuntungan, advantages, benefits, perks. Nah itu ya. Jadi sini ini dua teks ini hanya membahas apa? Hanya membahas advantages. Jadi hanya membahas manfaat, ya kan? Ya manfaat doang, enggak. Tapi yang paling yang teks yang kedua memakai kata advantages, sama aja ya. Benefits juga, nah gitu. Jadi nggak ada ngomongin kerugian, nggak ada ya. Hal yang merugikan nggak ada. Nah, jadi kalau ditanya, what is the main idea? Ya, gitu ya. Ini saya kirim. Teks ini kan dua-duanya ngomongin benefit. Kalau kita jawab cuma owning a pet doang, nah itu namanya too general. Di situ ada ya. Jadi kata benefitnya disertai, gitu ya. Kata benefitnya. Lebih lanjut di sini sebut apa? Positive impact, dampak positif. Ya, dampak positif. Kalau pros and cons salah ya. Kan nggak ada ngomongin kontra, benar nggak? Kerugiannya apa sih? Ruginya memelihara hewan? Nggak ada ngomongin di sini. Nggak ada. Ini semuanya manfaat. Ya. Makanya disebut out of scope, gitu. Out of scope. The best way to take care of pets. Cara yang terbaik untuk memelihara hewan piaraan. Ada yang harusnya cara yang terbaik. Nah itu juga irrelevant dianggapnya karena nggak ada di sini. Oke.
Psychological impact of having pets disebutnya too specific, berarti itu artinya cuma ada di paragraf tertentu. Gitu. Psychological itu hubungannya sama mental. Psychological itu mental berarti cuma ada di paragraf 1 ya. Loneliness, anxiety gitu ya. Nah itu feelings itu paragraf 1 doang. Oke. Ada pertanyaan kira-kira? Kalau nggak ada pertanyaan kita cek konsep. Cek konsep. Cek konsep ya. Ada di teks cek konsep. Bentar, cek konsep 1 dulu. Cek konsep 1. Oke, cek konsep 1. 2 soal. Coba, cuma 2 soal. Cek konsep 1. Cek konsep. Cek konsep. Cek konsep 1. Which text main part is found in the first sentence? Gitu ya. Yang main idea-nya ada di paragraf, ada di kalimat pertama, teks A atau teks B gitu ya. Coba. Teks A atau teks B? Cek konsep 1 Pak. Ya, cek konsep 1 dulu. Yang ada penegasan carinya ya. Yang ada penegasan. Yang ada penegasan. Stressing. Bisa termasuk di sini. Bisa. Bisa di sini nih, additional information. Bukan lawannya, bukan contoh, bukan kesimpulan. Di sini. Yang ini maksudnya yang ini. Nambah informasi ya. Berarti yang mana tuh? Coba. Yes. And then coba teks 2 lihat teks 2. Saya nggak ya. Pahami ya, itu teksnya ngomongin apa secara keseluruhan. Apa ngomongin hal positif, benefit semua, apakah positif dan negatif,
Apakah positif semua, apakah negatif semua? Gitu maksudnya. Gitu ya. Dilihat nih, lihat. Ngomongnya negatif semua, ngomong positif semua, apa ada positif, ada negatif. Gitu. Coba. Okay, good. Yang dulu, well done. Okay, good. Additional information. Oke, saya mau buka lagi ya. Cek konsep 2, cek konsep 2. Cek konsep 2. Cek konsep 2, coba sekarang. Cek konsep 2. Cek konsep 2. Bener nggak tuh purpose-nya gitu ya? To encourage, mendorong, menyemangati, gitu ya? Mendorong pembaca untuk menghindari multitasking. Apakah itu tujuannya? Gitu ya? Yes, it's correct. No, it's incorrect. Itu. Ada ini merupakan satu dorongan nggak supaya menghindari? Ada nggak? Kalau tidak ada berarti bukan. Kalau ada, yes, it's correct. Gitu ya. Dorongan itu misalnya ada apa sih? Kata should, you do not have to, itu dorongan. Contohnya aja, contoh. Let's, itu kan dorong. Oh ini yang to general, nomor 2. Tanya tuh mana yang to general? Which option is to general to be the main idea of the text? Kalau cuma hanya ngambil, ini kebetulan berapa paragraf tuh? Kalau cuma ngambil satu kalimat dari kalimat tertentu doang, nah berarti itu namanya too spesifik, gitu ya. Kalau udah mencakup semua kalimat sampai habis, sampai akhir, itu namanya itu yang benar, gitu ya. Yang benar, ditanya ini yang too general, yang general. Terlalu umum. Ini bahasanya kan banyak kan, yang to general ya.
import itu udah masuk ke bisa yang udah cek konsep 2 langsung quiz. Coba. Soal. Iya. Iya, mereka dulu juga di atas panitia kan persiapannya dari
Itu dia yang paling bakal gue belum kain terus respect mati kalau kayak berarti kalau piring apa? Jadi pas mereka baru piring saya, jadi pas mereka mau ke ruangan pas udah nyampe ruangan langsung makan gitu. Ini mereka pakai logika gitu. Mukanya doang kayak lagi itu kan itu kan simpel ada aja yang sebenarnya ini tapi susah makanya ini butuh duit. Terus apa ya? Iya, mekanismenya susah sih.
Iya, benar. Apa yang itu kembali semasa dalam merah masih ada jalan terang itu nah iya jadi pas perang langsung mau kan perempuan itu sih penasaran dong aku penasaran kan lalu langsung gitu Iya. Takut sih dengan cewek ini lawan sih, sumpah. Iya sih. Terlibat tidak asli. Iya sih. Susana, Susi, Susana. Iya, rambutnya panjang, keluarin semua. Keluarin semua terus dia megang terus. Kalau mau itu terus bilang cariin. Atau tadi tuh ada lawannya terus. Yang bubble tadi, yang mau ini. Iya, gitu terus. Tapi masih tambah terus. Itu yang Oh ini. Itu mereka rata-rata Jokowi, nggak ada duit ya. Itu tuh nomor berapa? Yang nomor 4 coba. Itu teks apa tuh? Pertanyaan nomor 3 dan 4. When we talk about L, Emang government tax policy? itu teks apa tuh? Jenisnya. Kalau tahu jenisnya teks apa bisa jawab. Nomor 3 dan 4. Hah? Oh, boleh. Oh, boleh. Udah selesai. Oke, udah bisa oke. Udah ulangan dia. Yang buat nomor 7 coba 78 teks apa ya? Itu bisa ngebantu menjawab. Nomor berapa? Nomor 7, nomor 8 coba. Kemudian yang tadi itu nomor 3, 4 itu teks apa? Itu ngebantu menjawab. Benar. Tahu teksnya jadi teksnya apa? Gitu ya. Coba. Kemudian yang nomor 9, 10 juga. 9, 10 ya. Itu teks apa? Nah itu. Coba. Udah tahu jenis teksnya bisa menjawab. Identifikasi jenis teks apa ini? Wow, ada jawaban di situ ya. Coba. Nomor 7 ya, nomor 7 tuh teks apa coba? Teks apa tuh? Nomor 7. Apa coba teksnya itu? Coba dilihat di kalimat terakhir, paragraf terakhir coba. Ada yang saya sebut tadi, saya contohin. Exposition. Teks apa? Exposition teksnya jenis apa? Analytical. Nah, ya exposition ini jenis apa kan? Exposition itu Analytical. ini ya, ada analytical, ada oratory, ada argumentatif. Nah itu ya. Terus di situ ada kata apa? Coba di situ ada. Kalau di paragraf terakhir, coba. However.
However, kalau however berarti sebaliknya ya. Dia yang menunjukkan bahwa itu ada harus sesuatu yang semacam apa sih? Encourage atau persuade. Itu maksudnya ya. Oke. Encourage atau persuade itu ada. Kata apa gitu yang situ ada? Coba. Persuade itu apa sih? Persuade itu membujuk. T-shirt. Ya, should. Itu maksudnya ya. Should itu membujuk, mengajak, gitu ya. Itu maksudnya. Berarti ya, kalau ada kata should, pilihannya mana? Coba. Kalau ada kata should. Coba, ada should ya. Kalau ada should, di antara ini yang mana? Encourage. Coba jawab pilih aja. Encourage itu kan tadi kan Pak bilang mendorong ya, mendorong. Sama aja dia persuade itu meminta atau membujuk melakukan sesuatu. Jadi ada kata should di situ kan. Should. Coba. Nah itu. Kemudian nomor 9, 10 juga itu teks apa nomor 9, 10? Yang buat 9, 10. Coba. Identifikasi dulu teksnya apa? Kenali. Ayo, Coba. jaket. Udah yang kerja ya? Udah? Kan masih kerja ya? Iya. Oke, masih kerja kerjain aja. Two more number. Kalau pertanyaan silakan. Two more numbers, oke. Main subject. We should, should. How many words of fire? Rough and sound. Oh, Kita mau berapa?
Analisa teksnya ya, itu membantu dua. Tahu teksnya kita apa deskripsi, ya deskripsi. Apa teks sisi itu Pak. Oke, ini bagus, mantap. Good. Well done.
orang lagi nih. Bisa belum? Bisa kemudian Sylvia oke. Oke, mulai. Duduknya bagus-bagus. Berarti aman ya? Oke, main aja oke, purpose oke. Jangan lupa rating ya. Yes, please give rating. Okay, everyone, let's go home. Yeah, finished. Udah boleh, sir. Okay, okay. Go home now. Okay, you're welcome. Take care of your health. Take care. Thank you, sir. You're welcome. No problem. Ini baru jalan dari rumah. Jalan berdua. Kenapa buka ini? Udah, gue baca dari tadi, kaget banget. Gue baca dari tadi, kaget banget.
Take care.